Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kabul, pendamping sosial PKH dari Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Hamparan Perak. Baik Ibu-Ibu, sebelum kita mulai untuk pertemuan peningkatan kemampuan keluarga, kita mulai tepuk tangan P2K2 dulu ya. Baik Ibu, kita mulai tepuk P2K2, pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Oke, Ibu-Ibu. Oke, silakan duduk Ibu-Ibu ya. Oke. Baik Ibu-Ibu, selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ibu-Ibu? Sehat semua? Baik, alhamdulillah ya. Baik, untuk sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Bu Lasmiana ya yang sudah menyediakan tempatnya untuk kita melakukan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga atau P2K2. Nah, Ibu-Ibu, pada kesempatan kali ini atau pertemuan kali ini kita akan masuk di modul 5, yaitu di pencegahan, penelantaran, dan eksploitasi anak. Baik, sebelum kita mulai, kira-kira Ibu-Ibu tahu nggak arti penelantaran anak? Ada yang tahu? Silakan Ibu-Ibu. Baik, silakan Bu Korida. Anak yang nggak terurus. Baik, ada lagi? Ya, silakan Bu Kris. Aja sama orang tuanya. Baik, ada lagi yang mau nambahin? Nggak ada? Baik. Ibu-Ibu, kita di modul 5 ini penelantaran dan eksploitasi anak. Nah, jadi Ibu-Ibu, untuk pengertian dari penelantaran anak, yaitu tidak dilakukannya kewajiban dan tanggung jawab orang tua pengasuh dalam memenuhi kebutuhan dasar anak, baik fisik, psikis, rohani, maupun sosial. Nah, anak telantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. Ini tertuang di pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 ya. Nah, jadi ini pengertian dari penelantaran anak. Nah, untuk Ibu-Ibu sendiri, ada nggak anak-anak Ibu yang Ibu telantarkan saat ini? Tidak ada ya, alhamdulillah. Jadi diharapkan dengan bantuan sosial PKH, anak-anak Ibu tidak telantar lagi ya, bisa terpenuhi kebutuhannya. Baik Ibu-Ibu, setelah Ibu-Ibu tahu arti atau pengertian dari penelantaran anak, kira-kira apa sih contoh dari penelantaran anak itu? Ada yang bisa? Anak nggak diberikan baju. Oke, silakan Ibu. Anak nggak dibolehkan sekolah. Kurang kasih sayang. Baik. Nggak dikasih bakar. Ada lagi? Tinggal sendiri. Tinggal sendiri. Baik, terima kasih Ibu-Ibu untuk penelantaran anaknya ya, untuk contoh-contohnya. Nah, untuk contoh-contoh penelantaran anak itu sebenarnya banyak ya. Nah, termasuk yang Ibu-Ibu tadi sebutkan ya, Bu Lasmiana, Bu Korida, Bu Rika, Bu Pariani, dan Bu Rika ya. Nah, itu contoh-contoh dari penelantaran anak. Nah, untuk semuanya, nah ini contoh-contoh penelantaran anak. Bisa aja tidak memberikan makanan yang sehat, aman, dan bergizi, itu juga termasuk di penelantaran anak. Kemudian tidak diberikan tempat tinggal dan pakaian layak, itu juga termasuk. Kemudian tidak pernah diberi waktu dan kesempatan bermain, jadi anaknya dikurung aja di rumah, nggak dikasih keluar, itu juga termasuk penelantaran anak. Tidak diizinkan sekolah, ini termasuk juga. Kemudian tidak melakukan imunisasi terhadap anak. Nah, jadi ibu-ibu yang punya balita, ibu-ibu ketika jadwalnya imunisasi, wajib imunisasi. Karena kalau ibu tidak melakukan imunisasi, itu termasuk juga di penelantaran anak. Ya. Kemudian tidak ke posyandu untuk menimbang berat dan ukur tinggi badan. Ya. Kemudian tidak dibawa berobat ke puskesmas atau layanan kesehatan lain ketika anak sakit. Jadi ketika anak sakit misalnya, ibu biarkan alah sakit cuma ecek-ecek atau nggak parah, itu tidak boleh juga, karena itu termasuk di penelantaran anak. Tidak mendukung pendidikan anak, seperti itu. Tidak memberikan kasih sayang, tidak memberikan perhatian, tidak mendengar pendapat anak, kemudian tidak memberikan kesempatan beribadah, tidak mengenalkan nilai-nilai baik dan buruk, kemudian tidak mengajarkan untuk menghargai dan orang atau berhubungan dengan orang lain, ditinggal sendiri, didiamkan dalam kurun waktu tertentu. Nah, ini termasuk contoh-contoh dari penelantaran anak. Jadi dari sini Ibu tahu arti dari penelantaran anak, kemudian contoh-contohnya. Jadi dari pertemuan ini kira-kira kan Ibu bisa tahu jangan sampai hal-hal yang
ataupun contoh-contoh yang saya sebutkan tadi ibu-ibu lakukan ya. Sampai sini jelas paham ibu-ibu? Sudah, baik, terima kasih ibu-ibu ya. Nah, baik, kalau sudah jelas dan sudah paham, kita akhiri pertemuan peningkatan kemampuan keluarga ini. Dan kemudian untuk supaya pertemuan peningkatan kemampuan keluarga ataupun kegiatan yang kita lakukan hari ini mendapatkan berkah dan mendapatkan kemudahan, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Baik ibu-ibu, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya, terutama untuk Bu Lasmiana yang menyediakan tempatnya. Kita sampai ketemu di pertemuan peningkatan kemampuan keluarga selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang ibu-ibu.